Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andras Yuno Putra, peserta Latsar CPNS 2025 dari instansi Basarnas, jabatan sebagai Penata Pencarian dan Pertolongan Pemula dari unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Sorong. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi refleksi dan pemahaman saya terhadap pembelajaran hari kedua, yaitu di agenda 3, yang membahas tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Hal ini menjadi pengalaman belajar yang sangat berharga, karena membuka cara pandang saya terhadap bagaimana seorang aparatur sipil negara seharusnya bekerja, beradaptasi, dan memberikan kontribusi nyata di era digital dan dinamis seperti sekarang. Pemaknaan materi manajemen ASN, saya memahami bahwa ASN bukan hanya sekedar pegawai pemerintah, tetapi merupakan profesi yang memiliki nilai dasar, kode etik, dan tanggung jawab moral untuk melayani publik secara profesional dan berintegritas. Manajemen ASN berbicara tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan agar menjadi efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, rekrutmen, pengembangan kompetensi, hingga sistem penilaian kinerja dan penghargaan. Semuanya harus dikelola secara strategis. Yang paling saya maknai adalah bahwa manajemen ASN bukan sekedar administrasi kepegawaian, tetapi bagian penting dari upaya menciptakan birokrasi yang berdaya saing dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai ASN, saya merasa perlu terus untuk mengembangkan diri, tidak hanya menunggu pelatihan formal, tapi juga belajar mandiri dan adaptif terhadap perubahan. Pemaknaan Smart ASN kemudian, dalam pembahasan tentang Smart ASN, saya mendapatkan wawasan baru bahwa ASN di masa depan harus memiliki 6 karakter utama, yaitu berintegritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, penguasaan teknologi informasi, dan kemampuan berbahasa asing. Konsep Smart ASN mengingatkan saya bahwa tantangan birokrasi kini tidak lagi hanya soal administrasi, tetapi juga kemampuan berinovasi dan bertransformasi di era digital. ASN dituntut untuk cerdas, menggunakan teknologi, berpikir kritis, dan memberikan solusi kreatif bagi permasalahan publik. Saya jadi menyadari bahwa menjadi ASN berarti menjadi pembelajar sepanjang hayat, karena hanya dengan belajar terus-menerus, kita bisa tetap relevan dan memberikan pelayanan yang terbaik. Pengalaman saya belajar hari kedua, yaitu proses pembelajaran hari ini sangat interaktif dan reflektif. Melalui diskusi kelompok, studi kasus, dan pemaparan narasumber, saya belajar bagaimana penerapan manajemen ASN yang baik dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi. Salah satu hal menarik adalah saat kami menganalisis tantangan implementasi Smart ASN di instansi kami. Masing-masing mulai dari kendala teknologi, budaya kerja, hingga mindset pegawai. Dari situ, saya belajar bahwa perubahan tidak bisa dipaksakan, tetapi perlu diawali dari kesadaran dan keteladanan, terutama pada diri sendiri. Secara substansi, saya merasakan pembelajaran hari ini meneguhkan kembali peran ASN sebagai pelayan publik yang harus adaptif, inovatif, dan berintegritas. Saya pribadi merasa termotivasi untuk lebih aktif mengembangkan kompetensi digital dan memperkuat etika kerja profesional. Namun, selama belajar, saya juga mengidentifikasi beberapa isu dan tantangan. Salah satunya adalah resistensi terhadap perubahan di kalangan ASN, terutama terkait digitalisasi proses. Salah satu tantangan signifikan dalam implementasi digitalisasi sistem identifikasi adalah resistensi terhadap perubahan di kalangan ASN yang seringkali disebabkan oleh kebiasaan kerja lama, kurangnya pemahaman terhadap teknologi baru, atau kekhawatiran terhadap kompleksitas dan keamanan data digital. Selain itu, terdapat kendala keterbatasan infrastruktur dan kompetensi digital yang masih bervariasi di setiap instansi. Saya menyadari bahwa penerapan Smart ASN memerlukan strategi komunikasi,
pelatihan, dan dukungan teknologi yang berintegrasi agar seluruh ASN dapat beradaptasi secara efektif. Sebagai penutup, pembelajaran hari kedua ini memberikan pemahaman yang mendalam bahwa manajemen ASN dan Smart ASN bukan hanya teori, melainkan arah transformasi yang nyata menuju birokrasi kelas dunia. Saya berkomitmen untuk terus belajar, beradaptasi, dan berkontribusi nyata agar bisa menjadi bagian dari ASN yang smart, yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berintegritas dalam melayani dengan sepenuh hati. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.